Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series video administrasi sistem jaringan. Hari ini kita akan membahas dan melakukan konfigurasi FTP server di server kita. Bagi kalian yang baru menonton video ini, kalian alangkah lebih baiknya menonton dari video nomor 1, yaitu tentang instalasi OS, karena video ini lebih baik ditonton secara berurut sehingga kalian tidak akan mengalami kebingungan. Baik, hari ini kita akan melakukan konfigurasi FTP server. Nah, sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang FTP server itu apa. FTP server ini, kepanjangan FTP itu adalah File Transfer Protocol, di mana dari artinya kita bisa melakukan transfer file melalui sebuah jaringan. Nah, FTP ini ada tiga versi ya, bisa dibilang, atau 3 protokol FTP yang bisa kita gunakan untuk melakukan file transfer. Itu yang pertama, yang paling umum adalah File Transfer Protocol. Lalu yang kedua ada Secure File Transfer Protocol. Lalu ada Trivial File Transfer Protocol, yang dimana semuanya ini tujuannya adalah sama, yaitu melakukan transfer file melalui sebuah jaringan. Oke, konsep FTP itu sendiri adalah kita dapat melakukan upload dan download melalui PC kita ke arah server. Kalau misalnya kita dengan PC server kita itu berdekatan, itu tidak ada masalah. Cuman yang bermasalah adalah ketika kita berjauhan dengan PC server kita. Contohnya seperti Telnet atau SSH, itu tujuannya adalah untuk melakukan remoting secara jarak jauh. Nah, sama halnya dengan FTP. FTP ini adalah service yang kita gunakan untuk melakukan file transfer melalui jarak jauh. Jadi kita bisa melakukan download dan upload file melalui jaringan aja. Nah, biasanya FTP ini digunakan buat desainer web gitu ya, misalnya, atau maintenance sebuah server. Kalau misalnya servernya butuh pembaharuan file atau segala macam, kita bisa melakukan upload file ke server dan kita melakukan konfigurasi. Oke. Jadi pokoknya intinya file transfer protokolnya adalah untuk melakukan transfer file. Baik, nah lalu untuk cara untuk mengakses sebuah file transfer itu ada 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan web browser dengan sintaks yang kalian bisa lihat di gambar sekarang. Itu kita melalui ftp:// IP server. Dan nanti kita akan langsung dimunculkan file-file apa saja yang ada di server. Ya, seperti yang kalian lihat, itu ada file valerian.txt, ada size-nya juga, dan ada date modified-nya juga. Nah, untuk pakai internet browser ini kurang bagus aja ya untuk kita, karena kita tidak bisa melakukan upload, kita hanya bisa melakukan download di sini. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada yang menggunakan command prompt. Command prompt ini pun sebenarnya bisa digunakan untuk download dan uploadnya, cuman kita harus belajar sintaksnya lagi. Seperti kalau mau mengupload file itu pakai put gitu ya, contohnya ada file data.txt gitu, kita mau naruh file itu di server, kita harus ketikkan command put data.txt. Kalau mau download berarti get data.txt gitu. Jadi perlu komen lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, cara yang lebih gampang adalah yang ini, yang ketiga, itu menggunakan aplikasi FTP client gitu. Nah, FTP client ini sistemnya gampang, kita bisa drag and drop atau kita bisa klik kanan upload, itu gampang. Aplikasinya itu banyak. Kalau yang saya lihatkan sekarang itu namanya WinSCP, cuman ada juga namanya FileZilla. Itu secara kerja sama aja. Jadi biasanya di sebelah kiri itu adalah lokal disk kita, di sebelah kanan itu adalah storage-nya server. Jadi kalau misalnya kita mau mindahin atau upload file dari PC kita ke server, kita tinggal drag and drop aja, atau kita bisa klik kanan upload gitu. Atau dan sebaliknya juga, kalau misalnya kita mau download file dari server, kita bisa langsung drag and drop, atau bisa juga klik kanan download, seperti itu. Jadi untuk yang versi ini itu lebih enak di kitanya juga. Seperti itu. Jadi nanti untuk konfigurasi FTP, untuk pengujiannya kita akan menggunakan WinSCP. Lalu
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang SFTP ya. Sebenarnya sudah terlihat dari artinya, yaitu secure, yang mana itu akan lebih aman dari FTP, karena kalau FTP itu data yang kita upload dan download itu dikirim dalam bentuk plain text atau datanya tidak terenkripsi, sehingga kalau misalnya di tengah-tengah ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyusupi server kita, sistem kita itu akan terbobol. Nah, adanya SFTP ini dia hadir untuk membuat proses transfer, download, dan upload ini lebih aman, karena data yang dikirimkan dan data yang kita dapatkan itu sudah terenkripsi dengan baik. Begitu. Bisa kalian lihat sekarang analoginya seperti itu ya, jadi datanya dienkripsi. Itu yang SFTP. Selanjutnya saya akan bahas yang TFTP. Nah, kalau TFTP ini dia hanya diperuntukkan untuk transfer file melalui local area network saja, karena yang mereka yang digunakan untuk TFTP ini adalah transfer file seperti configuration file untuk router atau firewall. Karena datanya itu cenderung kecil, jadi pakai TFTP mungkin cukup ya, karena hanya di LAN. Beda halnya dengan FTP dan SFTP, karena mereka mengirimkan data yang lumayan besar, jadi mereka diperuntukkan untuk di jaringan yang besar juga. Begitu ya. Oh ya, satu lagi, kalau FTP dan SFTP ini menggunakan protokol TCP, di mana data yang dikirimkan itu pasti semuanya kita terima. Seperti itu. Kalau misalnya TFTP ini dia menggunakan protokol UDP, di mana ini adalah connection loss protocol, sehingga data yang dikirimkan bisa jadi hilang di tengah-tengah jalan. Begitu. Oke, jadi itu saja singkat tentang FTP, SFTP, dan TFTP. Untuk konfigurasinya kita akan mencoba dan melakukannya yang FTP dulu saja. Baik, kita langsung masuk ke server. Ini server saya sudah nyala. Tadi saya ngecek port SSH-nya, dan ini saya sudah login. Jadi sekarang kita mulai. Baik, untuk paket yang harus diinstal FTP itu nama paketnya adalah Pro FTPD. Jadi kita bisa langsung install saja apt install Pro FTPD. Ini kita yes. Jadi mungkin butuh CD2. Sebenarnya konsepnya sama kayak Telnet dan SSH ya, dimana Telnet itu lebih tidak aman dibanding SSH. Cuman bedanya kalau SSH kan kita hanya melakukan comment seperti ini, kita tidak bisa melakukan transfer file. Kalau misalnya FTP itu kita bisa melakukan transfer file seperti itu. Ini saya ganti dulu ke CD nomor berapa tadi dimintanya ya, CD2. Baik, CD2. Ini biasanya dia tidak connect, ini kan gitu. Oke, kita balik lagi ke sini, enter. Berhasil ya. Bentar, ini ada paket yang hilang. Nah, untuk menyiasati ini, kalian ketikkan komen apt install apt min fix min broken install. Sekarang diminta CD nomor 1 ya. Jadi ingat, kalau misalnya ada error yang dpkg hash error gitu, itu dia artinya ada paket yang kurang. Jadi kita perbaikinya pakai apt spasi min fix min missing apt spasi min fix min broken spasi install. Yes, nanti saya lihatin lagi codingannya. Bukan codingan, sintaksnya. Bentar. Baik, kita lihat sekarang lagi proses di 78%.
Oke, sudah. Sekarang kita cek ya. Kita cek. Aduh, harusnya saya lihatin dulu tadi ya. Kita cek. Aduh, sorry. Ini kita cek apt install lagi. Berhasil ya. Tidak ada paket yang hilang. Nah, jadi tadi ini komen untuk memperbaiki paket yang hilang. apt spasi min fix min broken install. Gitu ya. Saya nggak bisa lihat. Oke, pokoknya nanti kalian kalau misalnya video ini sudah tayang, kalian lihat tadi apa ya namanya, ada dpkg gitu, dpkg has return an error code rasanya. Pokoknya ada dpkg dan errornya gitu. Kalau misalnya ada error kayak gitu berarti paketnya emang nggak lengkap. Nah, cara melengkapinya kalian pakai komen ini, apt spasi min fix, mana dia? apt spasi min fix min broken install, gini ya, spasi dan minnya juga jangan lupa. Oke, selanjutnya kita udah berhasil menginstal. Nah, lalu kita tinggal edit aja file konfigurasinya. Kita pindah dulu ke folder pro_ftpd, ada di /etc. Jadi cd /etc/pro_ftpd. Kita ls dulu, kita lihat ada, nah itu dia, ada pro_ftpd.conf, itu konfigurasi file yang harus kita edit. Kita tinggal nano aja pro_ftpd.conf. Nah, yang diedit itu sebenarnya cuma dua ya. Kalau untuk sekarang, pertama port, karena ini standar port, jadi harus kita ganti buat keamanan. Lalu yang kedua itu adalah default root. Nah, default root ini karena nanti kita akan melakukan transfer file, jadi ini kita matikan sementara. Fungsinya apa? Nanti deh kita coba ya. Ini untuk yang pertama kita coba matikan dulu default rootnya, tetap kita matikan. Portnya kita ganti misalnya 6622. Oke, selebihnya di bawahnya nggak usah. Lalu kita simpan. Ada satu file lagi yang harus kita edit, yaitu yaitu file host. Dia adanya di folder etc. Jadi kita nano langsung aja, nano /etc/host. Nah, di depan valerian.net ini kita tambahin spasi lalu tulis Valerian, hostname kita. Nah, cara mengetahui hostname kita di nano /etc/hostname. Nih, kan hostname kita Valerian. Nah, itu tinggal kita tambahkan di sini. Tadinya kan valerian.net aja, kita tinggal tambahkan Valerian gitu. Sekarang kita coba edit lagi, kita balikin ya, kita balikin ke nano /etc/pro_ftpd.conf. Oke, ini kita balikin ke 6622. Oke, nanti kita lewat port 6622. Sekarang tinggal kita restart. Ini kalian biar nggak nulis komen sintaks lagi, kalau kepanjangan kalian tinggal pencet row atas di keyboard, nanti dia akan ngebaca komen-komen, sintaks-sintaks yang sudah kalian input sebelumnya. Nah, berhasil ya. Sudah berhasil, sekarang tinggal kita uji aja lewat WinSCP. Ini adalah pengujian kalau misalnya tadi default rootnya saya matikan. Saya tinggal masuk ke sini, terus new site ya, ininya pilih FTP. Nah, port number tadi 6622, hostname-nya adalah IP server kita 192.168.1.2, lalu username-nya pakai Valerian, username Linux, lalu password-nya 12343. Oke, login. Berhasil ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini adalah di sebelah kiri adalah local disk kita, di sebelah kanan adalah storage-nya server. Oke, kalau misalnya tadi default root-nya saya matikan, itu saya bisa mengakses. Ini kan saya sekarang ada di /home/Valerian, artinya ini adalah apa ibaratnya directory dasar saya. Nah, kalau misalnya saya matikan tadi default root-nya, itu saya bisa balik ke root. Nah, balik ke root, lalu saya bisa masuk ke folder-folder sistemnya, seperti misalnya /etc, ya kan, /etc ini yang banyak kemarin kita install macam-macam. Lalu ada /var juga, var www. Nih, kalau misalnya kalian ingat, ini adalah folder yang kita bikin buat bikin web
halaman web. Nah, itu ya. Kalau misalnya saya matikan default rootnya. Oke, sekarang saya coba nyalakan sekarang. Saya coba nyalakan, ini saya edit lagi. Ini saya nyalakan, saya hapus pagarnya, terus saya save, terus saya restart lagi service-nya. Oke ya, itu error ya. Ntar, saya ulang nih. Tadi emang rada ngebug gitu. Oke, ini sudah berhasil di start. Sekarang saya coba masuk lagi ke WinSCP-nya. FTP IP server, lalu 6622, username-nya Valerian, password-nya 1-5. Oke, sama ya. Sekarang saya ada di root langsung. Nah, sebenarnya root yang diperlihatkan di WinSCP ini adalah folder /home/Valerian. Kenapa ditulis root? Ini dibuat seperti ini supaya saya nggak bisa ngakses kemana-mana lagi. Jadi akses saya itu dibatasin. Folder saya itu yang bisa akses cuma di sini. Jadi ya udah, saya cuma dikasih folder ini aja nih. Folder ini yang nanti saya yang saya manage gitu buat macam-macam. Nah, biasanya kalau misalnya di Linux itu, kalau misalnya server itu punya beberapa user, jadi misalnya admin atau baratnya admin servernya itu punya hak akses tertinggi, sehingga dia bisa masuk ke folder user. Sementara user yang di bawahnya itu cuma bisa melihat folder dia aja. Jadi itu gunanya untuk membatasi user itu boleh masuk kemana aja. Nah, untuk kasus sekarang karena kita masih coba-coba dan masih belajar, jadi ininya kita matikan aja. Kita matikan. Nah, tadi ya. Nah, ini kita matikan, kita balikin lagi. Default rootnya aja ya. Kalau portnya biarin aja pakai 6622. Oke, sekarang nah, bisa sering kayak gitu ya. Saya clear dulu deh. Ini saya restart lagi. Lalu otomatis ke logout ya. Kalau misalnya FTP kita putus, kita masuk lagi FTP 192.168. 1.2 ini 6622, ini 192, sorry 19 username-nya Valerian, maaf, password-nya 115. Oke, login. Nah, kalau misalnya menggunakan yang tadi dimatikan ya, default root-nya kita bisa dibalik ke sini ya kan, lalu bisa masuk ke folder mana-mana. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi untuk yang sekarang, untuk pembelajar ini kita pakai yang dimatikan dulu. Cuman untuk nanti implementasi best practice itu pakainya yang benar adalah dinyalakan. Untuk FTP saya lupa mencoba melalui internet browser sama command prompt ya. Jadi yang pertama kita coba pakai web browser ya, PKW web browser. Saya pakai Google Chrome. Saya pakai incognito. Jadi komennya adalah FTP /2 192.168.1.2 yang mana ini adalah IP server saya. Nah, kalau misalnya ini kalian enter, dia nggak akan ketemu. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengubah portnya. Kalau misalnya ini kalian enter, dia akan share default membaca port 21. Karena tadi kita sudah ubah, kalian tambahkan /2 portnya 6622 seperti ini. Nah, lalu dia minta akun. Kok admin salah, Valerian 12345. Ini ya, jadi masih kosong seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan command prompt. Kita buka command prompt. Nah, di command prompt kalian tinggal ketik FTP, lalu nanti konsolnya akan berubah seperti ini, FTP. Di sini kalian tinggal ketik open spasi IP server spasi port 6622 seperti ini. Nanti dia akan minta usernya saya pakai Valerian, passwordnya 1-5. Nah, sudah berhasil ya FTP. Oke, nah sekarang saya coba melakukan download ya. Misalnya saya bikin file nih, saya bikin filenya di SSH. Ini SSH saya bikin file nano. Ini saya ada di /home/Valerian ya.
nano spasi valerian.txt. Saya bikin file txt aja biar ringan. Halo, ini adalah file txt dari server FTP. Kita simpan. Saya coba cek dulu yang web. Tadi kosong ya. Saya coba reload. Ada file txt. Date modified-nya jam sekarang. Saya coba download. Saya buka. Isinya sama. Oke. Sekarang saya coba download melalui ini. FTP yang command prompt. Caranya adalah get. Saya ls dulu. LS apa dir ya? Saya lupa. Oh, ls benar ya, ls nih. Cuma ada valerian.txt katanya. Saya get valerian.txt. Port command successful, transfer complete. Nah, sekarang kita cek. Nah, yang saya lupa itu filenya ada di mana? Ini ya. Nah, ini dia Valerian. Saya buka. Oh, bukan di sini. Bukan di sini ternyata. Ini adalah text file. Bukan. Oh, coba saya reload. Saya lupa deh di mana. Rasanya di C, coba di C, terus user, terus Asus. Oh, ini dia Valerian. Nah, sama ya isinya. Gitu. Nah, sekarang coba kita bikin text file di sini. New text dokumen. Misalnya data misalnya kita isi ini adalah data penting. Saya save, lalu di sini di FTP lewat command prompt-nya saya upload pakai put data.txt. Transfer complete. Nah, ya, sekarang kita coba cek melalui sini browser. Ada data.txt. Sekarang kita cek melalui server. Kita ls. Ada data.txt. Kalau misalnya kita lihat, nah, ini adalah data penting, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat di WNSCP, Valerian pakai 1-5. Oke. Ada Valerian dan data.txt seperti itu ya. Baik. Nah, itu aja sih yang ingin disampaikan untuk testing melalui internet browser dan command prompt. Oke, baik, sampai segitu dulu buat konfigurasi FTP server. Tadi stepnya lumayan sedikit ya kalau bisa saya bilang. Pertama, kalian install aplikasinya yaitu FTPD. Kalau misalnya ada pesan error, kalian tinggal perbaiki menggunakan sintaks apt spasi min fix min broken spasi install. Habis itu nanti berhasil keinstall, bisa kalian cek menggunakan apt install lagi. Lalu yang ketiga itu tinggal kalian edit. Yang kalian edit itu bagian portnya yang kalian ganti, lalu bagian default root itu tergantung sistemnya masing-masing ya. Cuma untuk belajar sekarang kita matikan. Lalu yang keempat, kalian edit file host tadi ya, di /etc/host ada s-nya, HOSTS. Di belakang domain kalian tambahin hostname kalian. Nah, untuk mengetahui hostname kalian ada di mana, itu akses di /etc/hostname gitu. Nanti hostname kalian kelihatan di situ, tinggal kalian tulis ulang di host tadi ya. Nih, saya contohin lagi. Saya langsung nama ya, nano /etc/hostname. Ini untuk mengetahui hostname kita apa. Nah, di saya hostname-nya Valerian. Nah, kata Valerian ini, hostname saya ini, saya tulis lagi di sini. Di nano /etc/host, ada s-nya di belakang, host. Nah, tadi awalnya kayak gini. Tadi awalnya kayak ini, valerian.net aja. Nah, di sini kalian tambahin Valerian. Gitu, atau hostname kalian. Tinggal kalian save. Oke, langkah terakhir, tinggal kalian restart service, lalu kalian coba uji melalui WinSCP atau FileZilla seperti itu. Baik, untuk konfigurasi FTP sudah selesai. Semoga bisa ditangkap dengan baik apa yang saya sampaikan, dan semoga
kalian bisa melakukan praktikum ini juga dengan lancar. Oke, sampai segini dulu untuk video tentang FTP. Sampai jumpa di video selanjutnya.